Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam matematika, yaitu sistem persamaan linear dua variabel, atau bisa disingkat SPLDV. Apa aja sih yang akan kita bahas di materi sistem persamaan linear dua variabel ini? Yang pertama, kita akan membahas konsep sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, kita akan membahas metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, yaitu ada metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Sebelum memasuki materinya, di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran dari materi sistem persamaan linear dua variabel. Setelah mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, siswa diharapkan mampu memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel, mampu menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran, serta mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan memodelkannya ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi sistem persamaan linear dua variabel. Apa sih definisinya? Apabila terdapat dua buah persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F, dengan persamaan satu dan lainnya saling berkaitan, maka kedua persamaan tersebut dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah sebagai berikut. AX ditambah BY sama dengan C, DX ditambah EY sama dengan F, dengan X, Y adalah variabel, dan A, B, C, D, E, F itu elemen bilangan real. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan informasi di bawah ini. Jika harga satu baju batik dinyatakan dengan P dan harga satu celana panjang dinyatakan dengan Q, modelkan informasi tersebut ke dalam sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita buat tabelnya dulu. Untuk kasus 1, atau informasi yang ada di sebelah kiri, harga baju batiknya itu kita tulis 2P, karena di informasinya itu terdapat 2 baju batik. Dan untuk harga celana panjang kita tulis Q, karena di informasinya itu terdapat 1 celana panjang. Dan total harganya itu adalah 335.000. Dan untuk kasus 2 atau informasi yang ada di sebelah kanan, harga baju batiknya itu kita tulis 3P, karena di informasinya itu terdapat 3 baju batik, dan untuk harga celana panjang kita tulis 5Q, karena di informasinya itu terdapat 5 celana panjang. Nah, total harganya itu adalah 835.000. Dengan demikian, sistem persamaan linear dari informasi tersebut adalah 2P ditambah Q sama dengan 335.000, dan 3P ditambah 5Q sama dengan 835.000. Mari kita berlatih untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana? Mudah kan? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan SPLDV, yaitu yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode substitusi, yang ketiga ada metode eliminasi, dan yang keempat ada metode campuran. Langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode grafik. Metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik adalah dengan cara menentukan titik potong kedua grafik persamaan linear. Langsung saja kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode grafik. 2x dikurangi y sama dengan 10 itu merupakan persamaan 1, dan 4x dikurang 3y sama dengan 24 itu merupakan persamaan 2. Langkah yang pertama, yaitu menentukan pembuat 0 dari masing-masing persamaan. Nah, untuk persamaan 2x dikurangi y sama dengan 10. Kita misalkan x-nya itu sama dengan 0, lalu kita masukkan ke persamaan menjadi 2 dikali 0 dikurangi y sama dengan 10. Hasilnya adalah negatif y sama dengan 10, lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 1, maka didapat y-nya itu sama dengan negatif 10. Lalu,
kita misalkan y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan menjadi 2x dikurang 0 sama dengan 10. Hasilnya 2x sama dengan 10, lalu kedua ruas kita bagi dengan 2, maka didapat x-nya itu sama dengan 5. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Untuk x sama dengan 0, didapat y-nya itu sama dengan negatif 10. Maka menjadi titik 0, negatif 10. Dan untuk y sama dengan 0, didapat x-nya itu sama dengan 5. Maka titiknya itu adalah 5,0. Nah, sekarang untuk persamaan 4x dikurang 3y sama dengan 24. Sama seperti tadi, kita misalkan x-nya itu sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan menjadi 4 dikali 0 dikurang 3y sama dengan 24. Hasilnya itu adalah negatif 3y sama dengan 24. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 3, maka didapat y-nya itu sama dengan negatif 8. Lalu kita misalkan juga y-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan menjadi 4x dikurang 3 dikali 0 sama dengan 24. Hasilnya 4x sama dengan 24. Kedua ruas kita bagi dengan 4, didapat x-nya itu sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke dalam tabel. Untuk x sama dengan 0, didapat y-nya itu sama dengan negatif 8. Maka didapat titiknya itu adalah 0, negatif 8. Nah, untuk y sama dengan 0, didapat x-nya itu sama dengan 6, maka menjadi titik 6,0. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu gambarkan titik-titik yang dilewati oleh masing-masing persamaan pada bidang kartesius. Nah, titik-titik tersebut adalah titik-titik yang sudah didapat sebelumnya, yaitu ada titik 5,0, titik 0, negatif 10, dan titik 0, negatif 8, serta titik 6,0. Lalu dari titik ini kita tarik garis. Pertama kita tarik garis dari titik 5,0 dengan titik 0, negatif 10. Nah, ini merupakan garis persamaan 2x dikurangi sama dengan 10. Lalu kita tarik garis dari titik 0, negatif 8 dengan titik 6,0. Nah, ini merupakan garis persamaan 4x dikurang 3y sama dengan 24. Lalu langkah yang ketiga yaitu carilah titik potong dari perpotongan dua garis pada grafik. Nah, di grafik ini kedua garis itu berpotongan di titik 3, negatif 4. Lalu, langkah yang keempat yaitu titik potong x, y dari kedua garis tersebut merupakan solusi atau penyelesaian dari kedua persamaan. Nah, titik potong 3, negatif 4 ini merupakan solusi dari kedua persamaan tersebut. Jadi, kedua persamaan berpotongan di titik 3, negatif 4, sehingga solusi penyelesaian dari SPLDP tersebut adalah 3, negatif 4. Mari kita berlatih untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode substitusi. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dilakukan dengan mengganti salah satu variabel dalam variabel lain. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah salah satu persamaan ke dalam bentuk eksplisit, lalu menyubstitusikan hasilnya ke dalam persamaan yang lainnya. Nah, ini merupakan bentuk eksplisit, yaitu y sama dengan ax ditambah b atau x sama dengan cy ditambah d. Nah, ini merupakan bentuk implisit, yaitu ax ditambah by sama dengan c. Nah, ini merupakan contoh soalnya. Contoh soal di sini masih sama dengan contoh soal sebelumnya pada metode grafik, yaitu selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. 2x dikurangi sama dengan 10 itu merupakan persamaan 1, 4x dikurang 3y sama dengan 24 itu merupakan persamaan 2. Nah, langkah yang pertama yaitu ubah persamaan 1 menjadi bentuk eksplisit y sama dengan ax ditambah b. Nah, kita tulis persamaannya yaitu 2x dikurang y sama dengan 10. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 2x menjadi negatif y sama dengan 10 dikurang 2x. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan negatif 1 menjadi y sama dengan negatif 10 ditambah 2x. Lalu, langkah yang kedua yaitu substitusikan nilai y sama dengan negatif 10 ditambah 2x ke persamaan 2. Langsung saja kita masukkan menjadi 4x dikurang 3 dikalikan negatif 10 ditambah 2x sama dengan 24.
Lalu ini bisa kita operasikan, negatif 3 dikali negatif 10 itu 30, negatif 3 dikali 2x itu sama dengan negatif 6x, maka menjadi 4x ditambah 30 dikurang 6x sama dengan 24. Lalu, ini bisa kita operasikan juga, 4x dikurang 6x itu negatif 2x, ditambah 30 sama dengan 24. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 30 menjadi negatif 2x sama dengan 24 dikurang 30. Lalu, 24 dikurang 30 itu sama dengan negatif 6, maka menjadi negatif 2x sama dengan negatif 6. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, hasilnya didapat x-nya itu sama dengan 3. Selanjutnya, langkah yang ketiga, yaitu substitusikan nilai x sama dengan 3 ke persamaan 1 atau 2. Nah, di sini kita ingin mensubstitusikannya itu ke persamaan 1. Kita tulis persamaannya, yaitu 2x dikurang y sama dengan 10. Kita masukkan nilai x-nya menjadi 2 dikali 3 dikurang y sama dengan 10. 2 dikali 3 itu 6, maka 6 dikurang y sama dengan 10. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 6, menjadi negatif y sama dengan 10 dikurang 6. Nah, 10 dikurang 6 itu 4, maka menjadi negatif y sama dengan 4. Lalu, kedua ruas kita bagi dengan negatif 1, menjadi y sama dengan negatif 4. Jadi, dari penyelesaian tersebut didapat nilai x-nya itu sama dengan 3, dan y-nya itu sama dengan negatif 4. Sehingga solusi penyelesaian dari SPLDV di atas adalah 3, negatif 4. Mari kita berlatih untuk menguji pemahaman kalian. Bagaimana? Mudah kan? Nah, itu dia pembahasan kita mengenai konsep sistem persamaan linear dua variabel, serta metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Di video selanjutnya, kita akan membahas metode-metode penyelesaian SPLDV yang lainnya, seperti metode eliminasi dan metode campuran. Ikuti terus videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.